Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Semoga kita semua di sini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya perwakilan dari tim penggerak PKK Kecamatan Purbalingga. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya peran keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti yang telah kita ketahui ibu-ibu, banyak sekali kasus kekerasan di negeri kita ini. Baik itu kekerasan secara fisik, kekerasan secara emosional atau mental, kekerasan secara seksual, kekerasan secara penelantaran anak, dan kekerasan secara eksploitasi anak. Marilah ibu-ibu kita bahas tentang kekerasan. Yang pertama ada kekerasan secara fisik. Banyak sekali ya ibu masih kita ketahui, bahkan di lingkungan tempat kita tinggal, banyak orang tua yang masih memukul anaknya, menendang dan sebagainya. Itu semua orang tua lakukan untuk mendidik anak-anak mereka. Dan orang tua ini berpikir dengan cara mendidik seperti itu, anak akan menjadi lebih disiplin dan lebih taat dan patuh kepada orang tuanya. Padahal cara seperti ini tidak dibenarkan sama sekali. Seperti halnya juga dengan kekerasan secara emosional dan mental. Kita sebagai orang tua kadang tidak sadar kalau ucapan yang kita ucapkan kepada anak kita itu sebetulnya adalah bentuk kekerasan secara emosional atau mental yang secara tidak sengaja kita ucapkan. Misalkan kita memarahi anak di depan umum atau kita memarahi anak di depan teman-teman anak kita, dan itu sudah membuat mental anak kita menjadi down. Selanjutnya yang ketiga ada kekerasan secara seksual. Dan kekerasan di sini ibu-ibu ini adalah kekerasan yang sangat miris sekali. Dan kita bisa melihat di media-media sosial, bahkan di televisi ataupun yang lainnya. Justru kekerasan ini terjadi kepada anak-anak di bawah umur. Dan pelakunya itu sendiri adalah dari orang-orang terdekat anak ini, seperti ayah tiri atau pamannya atau bahkan bapak kandungnya sendiri tega melakukan hal ini kepada anak, yang seharusnya orang tua ini tidak melakukan hal yang seburuk ini. Maka sebagai orang tua seharusnya kita harus selalu memberikan waktu yang sangat banyak untuk anak-anak kita agar kita bisa melindungi dan lebih memperhatikan anak-anak kita agar tidak terjadi hal yang seperti ini. Selanjutnya untuk kekerasan yang keempat ibu-ibu, di sini ada bentuk kekerasan penelantaran anak. Apa sih ibu-ibu yang dimaksud dengan kekerasan penelantaran anak itu? Di sini biasanya terjadi karena orang tua terlalu sibuk bekerja, sehingga mereka tanpa sadar sudah melakukan kekerasan penelantaran anak ini. Contohnya seperti akhirnya mereka jadi kurang perhatian terhadap anak menjadi kurang perhatian, lalu anak akhirnya mencari perhatian di luar dengan cara yang negatif, merokok, mabuk-mabukan, narkoba, atau bahkan menjerumus ke seks bebas, yang seharusnya hal ini tidak terjadi. Untuk yang selanjutnya ibu-ibu, di sini ada kekerasan tentang eksploitasi anak. Di sini biasanya terjadi karena faktor ekonomi dari si orang tua, sehingga orang tua memaksa anaknya untuk bekerja di luar sana, membantu perekonomian keluarga, yang tanpa orang tua sadari, tanpa melihat kemampuan si anak dan usia si anak ini. Sering kita jumpai di lampu merah, di perempatan jalan atau di pasar, anak-anak ini sedang mengemis dan mengamen, yang seharusnya di saat-saat seperti ini, anak ini seharusnya sedang berada di sekolah. Nah ibu-ibu, dari semua bentuk kekerasan tadi, ada nggak sih dampak untuk anak-anak ini? Apa aja sih dampak untuk anak-anak ini? Satu ibu-ibu, dampak dari kekerasan ini adalah si anak menjadi kurang percaya diri atau kehilangan rasa kepercayaan diri. Yang kedua, anak bisa merasa tidak berharga. Yang ketiga, anak susah mengatur emosionalnya dan membuat fungsi otak anak ini menjadi terganggu. Bahkan bisa
melukai si anak ini sendiri, bahkan sampai ke kematian. Ini disebabkan karena apa ibu-ibu? Karena si anak sudah merasa tidak memiliki rasa kepercayaan diri lagi, sehingga mereka tidak mau mengutarakan apa yang mereka alami pada kita sebagai orang tua. Karena anak sudah merasa tidak berharga, sehingga mereka tidak mau menceritakan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan di luar sana kepada kita sebagai orang tua. Sehingga anak lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dari hal-hal tersebut ibu-ibu, maka kita sebagai orang tua harus bisa melindungi anak kita, harus bisa memberi rasa aman dan nyaman kepada anak-anak kita. Dengan cara apa sih Bu kita memberikan kenyamanan kepada anak-anak kita? Ciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, tanpa adanya kekerasan. Saling menghormati dan menghargai di anggota keluarga, saling keterbukaan kepada anggota keluarga yang lainnya. Dan yang paling penting ibu-ibu, tanamkan nilai agama sejak dini kepada anak-anak kita. Dan yang paling penting ibu-ibu, tanamkan juga kepada anak-anak agar mereka mau menceritakan apa yang mereka alami di luar sana dengan teman-temannya, permasalahan mereka kepada kita sebagai orang tua. Karena kita sebagai orang tua pasti akan memberikan jalan terbaik atau solusi terbaik buat anak-anak kita. Dibandingkan dengan anak-anak kita menceritakan permasalahannya dengan temannya di luar sana, pasti itu akan lebih banyak nilai negatifnya. Demikian ibu-ibu penyuluhan yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.